Pemirsa, pelaku pembunuhan terhadap anak politisi PKS di Cilegon, Banten mengaku melakukan pencurian rumah mewah karena himpitan ekonomi. Namun, di balik pengakuan pelaku usai penangkapan menjadi pertanyaan bagi sejumlah pakar. Pelaku pembunuhan terhadap anak politisi PKS di Cilegon, Banten telah ditangkap. Dari pengakuannya, pelaku nekat membunuh korban karena korban memergoki pelaku yang akan merampok. Mulut korban sempat ditutup dengan lakban, namun korban melawan hingga akhirnya pelaku menusuk korban hingga tewas. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku mengaku nekat melakukan aksi kejahatan tersebut karena himpitan ekonomi dan tidak ada motif lain. Selain itu, pelaku dan keluarga korban juga tidak saling mengenal. Tidak ada motif lain sampai saat ini bisa dibuktikan bahwa tidak ada kenal satupun, karena memang baik dari pelaku kepada korban maupun keluarga korban memang pure dia mencari rumah-rumah mewah untuk dilakukan pencurian. Sementara psikolog forensik Reza Indragiri mengaku tidak percaya dengan pengakuan pelaku karena bisa saja pengakuan pelaku karena berada dalam tekanan. Reza Indragiri menambahkan bahwa sebuah proses hukum itu mengandalkan pembuktian bukan pengakuan pelaku. Selain itu, kepolisian juga dianggap terlalu cepat menyimpulkan motif pelaku. Perkiraan saya, simpulan yang sedemikian cepat itu boleh jadi mengacu pada hasil studi merupakan pengakuan salah yang disampaikan oleh pelaku, diistilahkan sebagai coerced false confession. Maknanya pelaku memberikan keterangan karena setelah dia ditangkap oleh polisi, dia menjalani interogasi cepat oleh sekian banyak polisi, dan saya tidak tahu apakah ada interogasi yang diwarnai kekerasan atau tidak, tapi kondisi sedemikian rupa bisa membuat seorang terperiksa menyampaikan keterangan tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi sebagaimana yang diinginkan oleh pihak yang bertanya kepada dirinya. Ini yang diistilahkan sebagai coerced false confession, pengakuan palsu, pengakuan keliru yang diberikan karena berada di bawah tekanan atau paksaan. Catatan penting, proses hukum termasuk di persidangan nanti tidak cukup hanya mengandalkan pada pengakuan, bahkan sesungguhnya pengakuan tidak dibutuhkan. Kini pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. BNN berhasil mengungkap sindikat pengedar dan peracik narkoba di kawasan Jakarta Utara. Dalam pengungkapan ini, 4 pelaku telah ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 26 Desember 2025 lalu. Berdasarkan investigasi BNN, 4 pelaku juga diketahui meracik dan membuat narkoba di salah satu apartemen di Jakarta Utara. Keempat pelaku diketahui menyuntikkan cairan narkotika etomidate ke dalam liquid vape dan minuman berasa yang kemudian dijual dengan harga Rp2 juta per produknya. Olah TKP yang dilakukan oleh para penyidik menemukan ada ribuan bungkus Happy Water, gitu, termasuk bungkus merek minuman lokal yang dijadikan sebagai penyamaran peredaran daripada Happy Water. Yang pertama, kemudian yang kedua, penyidik juga menemukan hampir 10.000 cartridge kosong yang siap untuk diisi dari hasil olahan narkotika plus dengan alat injeksi, jadi jarum suntik yang untuk mengisikan cairan narkotika ke cartridge liquid vape itu. Investigasi lanjutan masih terus dilakukan guna mengusut kemungkinan adanya keterlibatan sindikat internasional. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hujan deras yang mengguyur wilayah Cirebon dan sekitarnya menyebabkan banjir. Banjir tidak hanya menerjang permukiman warga, namun juga jalur pantura yang berimbas pada kemacetan panjang. Semuanya tolong dibantu, ini udah banjir kali jebol di perumahan Grand Pamengkang, tolong bantuannya dong tim SAR, ini udah kanan kiri kali banjir, tolong diterusin ke grup masing-masing. Derasnya banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat membuat warga panik. Salah satunya di kawasan perumahan Pamengkang, Kabupaten Cirebon, banjir melanda dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Kayak gunung. Subhanallahazim.
Sedanten nek ko, ambil uning. Ko, ambil uning ko, manek mriki ko. Gobiak. Petugas BPBD Kota Cirebon dikerahkan untuk membantu mengevakuasi warga yang terjebak banjir dengan menggunakan perahu karet. Bahkan seorang lansia terpaksa dievakuasi perahu karet dan dibawa oleh mobil ambulan. Tak hanya melanda permukiman warga, banjir juga menerjang hingga ke jalur Pantura. Akibatnya, arus lalu lintas dari Jawa menuju Jakarta mengalami kemacetan. Banyak pula kendaraan yang mogok akibat nekat menerjang banjir. Petugas kepolisian di lokasi harus bekerja keras mendorong kendaraan agar lalu lintas tetap bergerak. Genangan air cukup 30 cm untuk 2 flyover sehingga dilakukan pengalihan arus di Kalijaga, dan ini kita melakukan pengaturan tentang membantu kendaraan-kendaraan yang mogok. Banjir di jalur Pantura ini disebabkan oleh hujan deras yang berimbas pada meluapnya Sungai Cikalong. Untuk mengurai kemacetan, polisi melakukan pengalihan arus lalu lintas. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika Ayus melaporkan. Pemirsa, niat Bupati Maros Khaidir Syam meresmikan bangunan sekolah Kolong Dusun Bara kandas. Lantaran di perjalanan, Khaidir Syam beserta rombongan terjebak banjir bandang. Di tengah kondisi hujan deras, rombongan Pemkab Maros terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 3 km dengan medan yang cukup terjal. Namun di tengah perjalanan sekitar 1 km dari lokasi peresmian sekolah yang berada di Dusun Bara, yang merupakan salah satu daerah terpencil di Desa Buntu Somba, Kecamatan Tompo Bulu, Sulawesi Selatan. Rombongan terpaksa menghentikan perjalanan karena sungai yang menjadi satu-satunya akses menuju sekolah meluap akibat banjir bandang. Meski cuaca buruk, pihak Pemkab Maros terus berkomitmen untuk mendorong pendidikan di Maros. Tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur, tetapi juga kualitas guru dan peserta didik. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 1 jenazah korban banjir bandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Jumlah korban meninggal jadi 16 jiwa, 4 lainnya masih dalam pencarian. Satu korban banjir bandang di Kepulauan Siau berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dari Brimob dan TNI Angkatan Laut. Jasad korban ditemukan terjepit di antara material batu, pasir, dan batang pohon di Kelurahan Bahu, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Jasad korban kemudian langsung dievakuasi ke rumah sakit setempat. Dari data BPBD setempat, banjir bandang dan longsor menyebabkan 16 meninggal dunia, 18 luka-luka, dan 4 orang hilang. Sementara 261 warga harus mengungsi. Kegiatan sekarang ada pencarian, juga ada membersihkan puing-puing yang ada di sana supaya jalur di sana bisa terbuka kembali. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Selamat malam Pak Muhari. Selamat malam Mas. Iya Pak, hingga saat ini berapa jumlah korban jiwa akibat banjir yang terjadi di Sitaro ini, Pak? Ya, dari data yang kita terima di akhir pencarian sore hari ini, itu ada 16 jiwa meninggal dunia, di mana 6 diantaranya sudah teridentifikasi identitas dan jenis kelamin, umur, dan seterusnya, sedangkan sisanya masih dalam proses identifikasi oleh Polri. Selain 16 jiwa yang sudah ditemukan ini, masih ada 3 jiwa lainnya yang masih dalam pencarian. Ini sudah kita konfirmasi kembali ke kantor SAR Sulawesi Utara, dan memang nama yang dilaporkan atau kerabat korban
keluarga yang melaporkan kehilangan itu totalnya hanya tinggal 3 jiwa yang masih dalam pencarian. Selain itu, kita juga mendata ada 17 unit rumah yang hanyut. Ini kita sudah berkomunikasi langsung dengan Ibu Bupati Kepulauan Sitaro. Kemudian ada 29 unit rumah rusak berat dan beberapa akses jalan yang putus. Untuk akses jalan yang putus ini saat ini sedang dilakukan pemulihan oleh Dinas PU setempat, sedangkan nanti untuk yang rumah hanyut dan rumah rusak berat ini, komunikasi cepat kami dengan Bupati ini rencananya akan kita relokasi, di mana nanti Bupati akan mencarikan lahan untuk relokasi ini, dan pembangunan rumah kembali di kawasan relokasi ini akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Selain itu juga ada sekitar 682 jiwa yang mengungsi. Ini ada di 2 titik pengungsian terpusat. BNPB saat ini sudah mengirimkan tim ke Sitaro yang membawa juga beberapa kebutuhan dasar pengungsi seperti sembako, matras, selimut, tenda, dan hygiene kit. Jadi untuk sementara ini kita pastikan kebutuhan pengungsi ini terpenuhi. Nanti dalam fase tanggap darurat ini juga kita akan lakukan sekaligus apabila lahan nanti sudah siap dari pemerintah daerah, pembangunan kawasan atau pembangunan baru pemukiman di zona relokasi ini akan kita lakukan. Ya, Pak Muhari, kami ingin mengonfirmasi apakah kejadian banjir yang terjadi di Sitaro ini merupakan yang terparah semenjak adanya berbagai kondisi yang mungkin hampir sama di beberapa tahun yang sebelumnya? Untuk banjir sebesar ini, tadi Ibu Bupati menyampaikan bahwa ini kejadian terparah dalam 40 tahun terakhir ya. Wow. Seperti ini. Jadi memang untuk Sitaro sendiri sebenarnya memang kabupaten ini cukup rawan dengan bencana ya. Kita ingat 2 tahun yang lalu juga ada Gunung Ruang yang erupsi dan kita merelokasi 3 kampung waktu itu. Dan saat ini kemudian dari 2 tahun lalu ada bencana erupsi gunung api, saat ini Sitaro juga mengalami kemudian bencana hidrometeorologi. Jadi kita juga mendiskusikan memang kita perlu melihat kembali kawasan tata ruang di Sitaro ini agar benar-benar nanti kita bisa menyiapkan satu kawasan yang aman, baik itu dari zona bencana geologi atau gunung api pun dari hidrometeorologi. Iya, Pak Muhari, jika ini merupakan banjir terparah dalam 40 tahun terakhir, apa yang menyebabkan banjir ini menimbulkan korban hingga belasan orang ini, Pak? Kita saat ini akan melihat ke arah hulu ya, Mas. Karena kalau kita berbicara banjir bandang, ini pasti ada faktor sumbatan-sumbatan di daerah hulu yang kemudian membendung air, yang ketika bendung-bendung alam ini jebol, maka air tadi turun ke bawah dengan membawa batu-batu besar dan lain-lain. Nah, ini akan coba kita lihat ke atas. Tim kita juga membawa perangkat drone untuk melakukan kaji cepat situasi, sekaligus juga untuk melihat apakah masih ada potensi bencana susulan yang serupa, karena BMKG menyampaikan bahwa untuk Sitaro sendiri itu dalam 1 minggu ke depan masih ada potensi cuaca atau intensitas hujan dari sedang hingga tinggi. Nanti ini juga menjadi atensi kita supaya jangan sampai nanti pada saat operasi kedaruratan ini pencarian pertolongan ada ancaman-ancaman bencana susulannya, akan kita pastikan keamanannya. Iya, Pak Muhari, terakhir Pak, apakah ada dugaan juga terkait dengan penggundulan hutan di wilayah Sitaro ini, Pak? Kita belum sampai ke sana. Nanti tentu saja setelah kita lihat bentang alamnya secara utuh ya dari atas, dengan menggunakan drone, maka kita akan bisa sampai pada mungkin satu kesimpulan awal untuk melihat penyebab dari banjir bandang ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Muhari atas kesempatannya bergabung bersama kami di iNews Malam. Selamat beristirahat Pak Muhari. Assalamualaikum. Pemirsa, berikutnya genangan banjir yang menerjang 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan membuat ratusan warga mengungsi. Dan hingga hari ini, sebagian warga masih bertahan di rumah masing-masing. Saat ini 91 kepala keluarga atau 270 jiwa telah mengungsi
di Pondok Pesantren Ubudiyah yang berada di Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati. Banjir yang terjadi sejak menjelang tahun baru ini merendam permukiman di sejumlah kecamatan, mulai dari Kecamatan Palaihari, Bajuin, Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati, hingga Tambang Ulang. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sekitar 2.504 rumah yang tergenang dan 1.000 lebih yang terdampak. 6 sekolah juga terpaksa diliburkan karena ruangan sekolah terendam banjir. 600 meter. Dalam nggak dalam? Dalam, Bu. Apa? Dalamnya hampir segini. Ya. Meteran pula? Kira-kira semeter. Ke sini lah. Kalau berdiri di bawah tuh di sini. Semuanya sudah? Semuanya sudah, ya. Berapa orang? Kami hanya 3 orang, 4. Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan tersangka kasus kayu gelondongan ilegal yang terbawa banjir dan longsor saat bencana Sumatera. Meski demikian, pihak kepolisian belum membeberkan identitas para tersangka. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menetapkan tersangka dalam kasus pembalakan liar atau illegal logging di Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Diketahui penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara bersama pihak kejaksaan Jumat 2 Januari 2026. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pol M. Irhamni menyebut sudah ada 2 tersangka. Meski begitu, Irhamni belum merinci terkait identitas para tersangka itu. Sebelumnya, Irhamni menyebut status kasus kayu gelondongan di daerah aliran Sungai Garoga Tapanuli Selatan hingga Sungai Anggoli Tapanuli Tengah ke tahap penyidikan. Irhamni juga mengatakan pihaknya bakal menerapkan pasal tindak pidana lingkungan hingga pencucian uang di kasus kayu gelondongan yang diduga menyebabkan banjir dan longsor di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar retret Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Retret digelar untuk mengevaluasi kinerja Kabinet selama 1 tahun dan memetakan arah kebijakan ke depan. Dalam retret yang dihadiri oleh seluruh anggota Kabinet Merah Putih ini, Presiden memberikan taklimat. Presiden menyampaikan program unggulan pemerintah seperti makan bergizi gratis telah berjalan dengan baik dalam 1 tahun. Dengan capaian 55 juta penerima manfaat. Tidak hanya itu, Presiden mengingatkan pentingnya swasembada pangan dan swasembada energi sebagai syarat agar Indonesia bisa mandiri di tengah situasi global yang sedang terjadi. Presiden meminta jajarannya tak ragu dalam menjalankan program pemerintah meski banyak kekurangan. Prabowo yakin apa yang dilakukan oleh pemerintahannya telah berada di jalan yang benar. Ya, pemirsa, beberapa saat yang lalu retret Kabinet Merah Putih di Hambalang selesai digelar dan untuk mengetahui hasilnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews. Ada Jen Cahyani di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor. Selamat malam, Jen. Apa hasil dari retret yang digelar pada malam hari ini? Ya, selamat malam Gede dan juga pemirsa. Tadi hasilnya untuk retret kali ini di Hambalang bersama Presiden Prabowo Subianto yang memanggil seluruh jajaran menterinya. Ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyampaikan tadi terkhusus untuk sesi kedua, ya ini di mana setelah Isoma dari pukul 7 malam sampai sekitar pukul 10 malam, ini paparan dari beberapa menteri yang tersisa. Ini diantaranya hasil yang didiskusikan pada retret di dalam ini terkait dengan sekolah rakyat yang dipaparkan oleh Menteri Sosial yang sudah dibangun di 166 lokasi dan juga dengan target di 2026 di 104 titik.
kemudian terkait dengan target lifting minyak di APBN 2026 sehingga nantinya bisa menambah produksi minyak di 2026. Kemudian masih ada 5.700 desa yang belum teraliri listrik dan sementara ini masih ada 1.400 desa yang sudah berhasil disambungkan dengan target di 2026 semuanya akan tercapai. Kemudian terkait dengan penekanan di tahun 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto yang terkhusus untuk mengevaluasi apa yang sudah dicapai selama 1 tahun ke belakang, kemudian yang menjadi poin terkhusus ini yang menjadi perhatian juga terkait bagaimana Presiden Prabowo Subianto akhirnya membentuk Satgas atau Satuan Tugas untuk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau pemulihan wilayah terdampak bencana di 3 provinsi, yakni di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, dan juga Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Percepatan, kemudian ada Dewan Pengarah yang diketuai oleh Menko PMK. Dan ini menjadi perhatian khusus yang nantinya di mana di tahun 2026 diharapkan semua kerjasama dari pemerintah ini dapat mempercepat atau mengekskalasikan apa yang menjadi program-program prioritas pemerintah terkhusus untuk pemulihan wilayah terdampak bencana di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Sementara itu, Gede. Terima kasih Jen atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyinggung data dari Universitas Harvard. Indonesia disebut sebagai negara dengan kehidupan paling bahagia di dunia. Bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor 1 di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Pernyataan dari Presiden Prabowo tentu saja langsung menarik perhatian publik. Data yang dirujuk oleh Presiden ternyata berasal dari Global Fluorescence Study. Penelitian ini melibatkan lebih dari 200.000 responden di 22 negara antara tahun 2022 hingga 2023 lalu. Hasilnya, Indonesia berada pada peringkat teratas sebagai negara paling sejahtera, mengalahkan negara maju seperti Amerika Serikat, bahkan Swedia. Ternyata peringkat ini didapat dari hasil mengukur makna hidup, hubungan sosial, kesehatan mental, hingga rasa syukur dari responden terpilih. Hasilnya, Indonesia lebih unggul dari negara lain bukan karena barisan saldo pada rekening warganya, melainkan karena rasa kekeluargaan yang tinggi, kebersamaan, serta gotong royong. Studi menunjukkan bahwa warga negara dengan ekonomi kuat belum tentu merasa sejahtera dan damai dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, negara dengan ekonomi berkembang justru bisa merasakan hidup lebih bermakna. Studi oleh Universitas Harvard dan Gallup ini menunjukkan bahwa kualitas hidup ternyata tidak melulu tentang angka dan materi. Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara paling sejahtera di dunia karena dinilai memiliki kebersamaan dan rasa syukur yang tidak terbatas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Dokter sekaligus penyanyi Tompi bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden Jakarta Senin kemarin. Dia hadir bersama tokoh publik di industri seni dan hiburan lainnya seperti Melanie Ricardo, Raffi Ahmad, dan juga Iko Uwais. Pertemuan tersebut membahas terkait program bantuan lanjutan bagi korban bencana banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Salah satunya program bulan Ramadan seperti bantuan dapur umum untuk sahur dan buka puasa. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan di wilayah bencana tersebut. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. KPK melakukan perpanjangan penahanan kepada 3 tersangka dalam kasus suap ijon proyek dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kabupaten Bekasi. Dikonfirmasi seputar apa Pak? Pak, Bapak memberi uang ke... Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang hari ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus suap. Ia bungkam saat ditanya terkait adanya uang dari kasus suap ijon proyek yang mengalir ke Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, Edi Sumarman. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik melakukan perpanjangan
penahanan untuk 3 tersangka selama 40 hari ke depan. Sebelumnya penyidik telah melakukan penahanan kepada ketiganya selama 20 hari. Berapa sih Pak dikasih ke Kejari Bekasi Pak? Jadi terkait dengan perkara Bekasi yang bermula dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, di mana KPK kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara ADK selaku Bupati Bekasi, kemudian HMK selaku pihak swasta, kepala desa yang juga merupakan ayah dari Bupati ADK. Dan yang ketiga adalah Saudara SRJ yang merupakan pihak swasta yang diduga melakukan suap ijon proyek kepada Bupati. Nah, KPK melakukan perpanjangan penahanan pertama untuk 40 hari ke depan karena memang penyidik masih terus melengkapi berkas penyidik. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Pemirsa, sidang gugatan citizen lawsuit keaslian ijazah Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta kembali ditunda. Sidang yang diagendakan pembuktian ijazah Jokowi ini batal digelar karena surat bukti yang disampaikan penggugat belum lengkap. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menunda sidang citizen lawsuit keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sidang yang diagendakan pembuktian dari masing-masing pihak batal digelar karena bukti yang disampaikan belum lengkap. Menurut pengacara penggugat M. Taufik, kuasa hukum Jokowi hanya membawa 1 bukti berupa copy file scan laporan polisi 9 terlapor. Tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Ya. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi telah mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti ijazah Jokowi yang saat ini berada di penyidik Polda Metro Jaya. Intinya bahwa ijazah asli Pak Jokowi, baik itu ijazah sarjana Fakultas Kehutanan UGM, ya, Fakultas Kehutanan UGM maupun SMA Negeri 6 Surakarta, aslinya itu ada di bawah kekuasaan Polda Metro yang telah diserahkan oleh Pak Jokowi pada tanggal 23 Juli. Majelis Hakim menunda sidang hingga 13 Januari 2026. Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada tergugat maupun penggugat untuk melengkapi bukti surat yang diserahkan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Partai Demokrat melaporkan sejumlah akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Keempat, media sosial itu diduga mengunggah kabar bohong tentang Susilo Bambang Yudhoyono yang terlibat dalam isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait tudingan terhadap Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terlibat dalam isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, membenarkan bahwa seorang pengacara berinisial M yang melaporkan 4 media sosial yang diduga menyebarkan berita bohong. Sementara itu, ada laporan dibuat 5 Januari 2026 sekitar pukul 23.16 waktu Indonesia Barat, kini tengah ditangani Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya. Dari tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut 4 akun media sosial yang dilaporkan Partai Demokrat ke Polda Metro Jaya pada Senin malam. Ada 3 akun YouTube. Yang pertama ada @agrifanani. Kemudian yang kedua ada @bangboyytn dan ketiga ada @kajianonline. Sementara ada 1 akun TikTok yang juga turut dilaporkan, yakni @sudirowi budius mp. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mabes TNI membuka suara terkait keberadaan 3 anggota TNI dalam persidangan kasus
dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim. Pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga dari belakang. Bisa menyelesaikan Pak ya? Senin 5 Januari, untuk pertama kalinya Nadiem Makarim menjalani sidang gugatan korupsi pengadaan laptop di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kehadiran 3 prajurit TNI memantik perhatian majelis hakim karena berdiri di depan kursi pengunjung. Hakim meminta ketiganya mundur agar tidak menghalangi pengunjung lain. Mundur, nanti pada saat ditutup baru maju, karena terganggu juga dari belakang. Bisa menyelesaikan Pak ya? Kapus Pen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah menjelaskan keberadaan 3 anggotanya semata-mata menjalankan tugas sebagai TNI berdasarkan nota kesepahaman atau MOU antara TNI dan Kejaksaan. Pihak TNI juga dengan tegas menyebut jika TNI menghormati independensi peradilan dalam posisi netral serta tidak memiliki keterlibatan apapun dalam proses perkara hukum. Terkait kejadian ini, kuasa hukum Nadiem Makarim pun mengaku terkejut. Tadi kami juga kaget waktu hakim itu memerintahkan ada berapa orang tentara ada di dalam ruang sidang. Jadi saya juga terkejut ya. Sementara Jaksa Roy Riyadi menyebut kehadiran TNI hanyalah untuk keamanan saja. Kami di dalam penanganan perkara sekarang ada juga melibatkan teman-teman dari TNI seperti itu. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Nadiem Makarim didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai 809,5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Nadiem Makarim membantah menerima aliran dana 809 miliar rupiah dari kasus korupsi Chromebook saat menjabat Mendikbudristek pada periode 2019-2024. Dalam sidang eksepsi di Pengadilan Tipikor, Nadiem juga merasa dirinya dikriminalisasi. Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Nadiem Makarim membantah tuduhan menerima aliran dana 809 miliar. Bantahan itu disampaikan Nadiem dalam sidang pembacaan nota keberatan atau eksepsi. Dakwaan menyebut saya memperkaya diri sendiri, tetapi tidak menjelaskan apa mekanismenya saya menerima aliran dana 809M tersebut. Tidak jelas apakah aliran ini ke saya, dan tidak jelas apa keuntungan yang saya dapatkan dari aliran dana ini. Nadiem juga menganggap kasus yang menjerat dirinya merupakan bentuk kriminalisasi atas kebijakan yang dibuatnya saat menjabat menteri. Surat dari saya juga berjuang untuk setiap profesional dan pejabat jujur yang dituduh korupsi. Demi menjaga martabat upaya anti korupsi di Indonesia, kriminalisasi kebijakan harus berhenti di negara ini. Setiap anak muda, setiap profesional yang punya keinginan mengabdi untuk negeri ini akan menyaksikan hasil dari sidang ini. Nadiem Makarim didakwa merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah. Perbuatan ini disebut dilakukan bersama 3 terdakwa lainnya. Dianggap lebih efisien, mayoritas fraksi di DPR disebut dukung wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Pengamat politik Ray Rangkuti menilai wacana tersebut tidak sesuai dengan keinginan rakyat yang menginginkan pilkada digelar secara langsung. Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyuarakan hal tersebut di acara Golkar pada 5 Desember 2025. Menurut Presiden, pilkada langsung terlalu mahal sehingga harus diperbaiki. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini
terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Sekjen DPP Partai Gerindra Sugiono mengatakan selain lebih efisien, pilkada melalui DPRD juga tak menghilangkan esensi demokrasi dan dapat diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat. Baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya, kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD. Kalau kita melihatnya accountability-nya itu lebih cenderung lebih ketat. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak langsung kan dipilih oleh DPRD yang merupakan perpanjangan tangan dari partai-partai politik. Sementara itu, pengamat politik Rai Rangkuti tegaskan masyarakat tetap ingin pemilihan kepala daerah dipilih langsung, bukan oleh DPRD. Kalau sampai sekarang lebih dari 10 tahun masyarakat selalu mengatakan pilkada dipertahankan, yaitu artinya masyarakat ingin pilkada ini dipertahankan. Hatta 2025 setelah Presiden Prabowo berbicara di hadapan Partai Golkar seperti yang tadi, masyarakat tetap mengatakan kami ingin pilkada langsung tidak dihapuskan. Nah, kalau mau ariflah di situ, dengarkanlah suara rakyat itu. Ya kan, itulah kearifan tertinggi, yaitu mendengar suara rakyat gitu ya. Kalau hubungannya tentu saja dengan DPR, ya kan. Saat ini dari 8 fraksi yang ada di DPR, mayoritas mendukung pelaksanaan pilkada dipilih oleh DPRD. PDI Perjuangan merupakan salah satu fraksi yang menolak pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD. Sementara itu pemirsa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mendukung usul pemilihan kepala daerah lewat DPRD yang kini didorong oleh sejumlah fraksi di DPR. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khairon menegaskan partainya mendukung Presiden Prabowo terkait sistem kepemilihan kepala daerah. Khairon menilai pilkada langsung maupun tidak langsung atau lewat DPRD sah dalam sistem demokrasi di Indonesia. Namun karena pilkada menyangkut kepentingan masyarakat luas, pembahasan usulan itu harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik. Diketahui, sikap Partai Demokrat kini berubah dari sebelumnya yang sempat menolak tegas usulan pilkada lewat DPRD. Lewat sejumlah pengurus pusat Demokrat menilai usul pilkada lewat DPRD pernah ditolak keras oleh SBY saat menjabat sebagai presiden. Bahkan ia menerbitkan perpu terkait hal tersebut. Terkait dengan penentuan terhadap sistem pilkada ke depan, Partai Demokrat sejalan dan sebaris dengan Presiden Prabowo Subianto. Sikap ini berangkat dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara, yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur terhadap tata cara dan mekanisme pelaksanaan pilkada, baik secara langsung maupun oleh DPRD. Tentu kedua opsi ini sah menurut Undang-Undang Dasar. Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang harus diseriusi dan patut dipertimbangkan, khususnya dalam rangka memperkuat terhadap efektivitas pelaksanaan pemerintahan di daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional. Namun demikian, kami juga menegaskan bahwa pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang lebih luas. Oleh karena itu, pembahasan terhadap kebijakan dan perundang-undangan ini harus betul-betul dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik, agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat. Presiden Prabowo Subianto buka suara atas podcast berisi kritikan terhadap pemerintahannya. Dan berikut pernyataan lengkap Presiden Prabowo. Ada yang, ini zaman teknologi ya, jadi sekarang teknologi itu ada sosmed, iya kan? Sosmed ini baik, tapi ada juga kadang-kadang bahayanya. Dengan banyak
podcast banyak pakar itu bicara asal bicara. Jadi saya lihat ada pakar-pakar yang selalu mengerti pikirannya Prabowo Subianto. Jadi kadang-kadang kalau saya mau cek kira-kira apa yang dipikirkan Prabowo Subianto, saya cari podcast. Kira-kira apa ya yang sedang dipikirkan oleh Prabowo? Ngarang gitu ya kan. Prabowo. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemirsa, Komisi Disiplin PSSI Jawa Timur menjatuhkan sanksi larangan bermain seumur hidup untuk Muhammad Hilmi Gimnastiar, pelaku tendangan kungfu di Liga 4 Zona Jawa Timur. Selain sanksi larangan bermain, PSSI Jawa Timur juga memberlakukan denda kepada pelaku penendang sebesar Rp2.500.000. Intinya dari keterangan termasuk yang bersangkutan Muhammad Hilmi Gimnastiar nomor punggung 23 yang melakukan tendangan berbahaya kepada pemain nomor punggung 15 Firman Nugroho Ardiansa Pandis. Setelah meminta keterangan dari Matchcom, dari perangkat pertandingan termasuk wasit, memutuskan bahwa yang bersangkutan melanggar Kodis pasal 48 Ju pasal 49, intinya dilarang mendapat sanksi, dilarang beraktivitas di sepak bola seumur hidup dan denda sebesar Rp2.500.000. Ini juga menjadi perhatian bagi pemain lain supaya bisa bermain secara fair play dan tidak gampang terprovokasi, mengikuti law of the game dan bermain karena demi karir. Sebelumnya pemirsa, aksi kekerasan terjadi di pertandingan sepak bola Liga 4 Zona Jawa Timur. Seorang pemain menendang dada lawannya dengan tendangan kungfu hingga korban dilarikan ke rumah sakit. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews malam hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah detik-detik saat salah satu pemain klub Putrajaya Pasuruan Muhammad Hilmi Gimnastiar menerjang pemain lawan Firman Nugraha dari Perseta Tulung Agung di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur dalam lanjutan babak 32 besar Liga 4 Zona Jawa Timur. Tendangan kungfu pelaku dengan telak mengenai dada korban hingga terkapar dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Akibat insiden ini, wasit memberi kartu merah langsung dan mengusir pelaku tendangan kungfu dari pertandingan. Beruntung korban kini kondisinya sudah membaik. Selamat sore. Tadi bagaimana kondisi setelah kejadian tendangan kungfu dari pemain lawan? Sampai sekarang dada saya masih sakit, nyeri. Kedua, apakah pemain bersangkutan sudah meminta maaf secara langsung ke Mas? Sudah, tapi agak tidak ada tiketnya. Gimana sekarang kondisinya dada? Boleh dilihat? Oh, seperti ini. Oke, terima kasih. Siap, Mas Firman. Tidak hanya itu, Putrajaya Pasuruan juga merilis surat pernyataan yang menyatakan bahwa pelaku resmi dipecat dari klubnya. Pelaku pemain Putrajaya melakukan aksinya diduga karena emosi lantaran klubnya kalah dari Perseta Tulung Agung. Akibat